Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik para pendengar sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku berisiko. Ya, apa itu perilaku berisiko? Jadi kalau menurut Gunawan adalah kesalahan yang timbul karena perilaku pekerja yang menganggap tidak ada risiko atau risiko tersebut ada alasannya. Ini pertanggungjawaban terhadap perilaku. Ya, jadi kalau human error hasil dari kelemahan rancangan sistem. Jadi kelemahan rancangan sistem ini ada peralatan, kemudian ada lingkungan, ada ada lingkungan kerja, ada cara kerja dan lingkungan organisasi. Ini yang menjadi kenapa manusia itu ada terjadi human error, karena mungkin dari rancangan yang sistemnya yang nggak bagus ya, dari peralatannya nggak sesuai, lingkungan kerjanya yang nggak sesuai atau nggak atau tidak selamat ya, tidak safe, atau cara kerjanya yang tidak tepat ya, membingungkan, dan atau lingkungan organisasinya. Nah, untuk ini dikelola melalui perubahan, jadi dengan cara pilihan, proses, prosedur, pelatihan, perancangan, dan lingkungan kerja. Jadi pilihan, kita memilih alat peralatannya yang sesuai dengan standar, prosesnya, cara kerjanya ya, prosedur. Nah, kemudian lingkungan kerjanya kita latih nih pekerjanya ya, untuk supaya bekerja dengan bagus ya, cara kerjanya, dan pelatihan dengan kita latih pekerjanya untuk memahami bagaimana cara kerjanya ya. Kemudian perancangan lingkungan kerjanya dengan bagus, kemudian lingkungan kerjanya, lingkungan organisasi juga diperbaiki. Ini kita bisa lakukan dengan konsultasi. Kemudian perilaku berisiko. Nah, ini suatu pilihan. Risiko dianggap kecil atau justified. Nah, ini dikelola melalui menyediakan insentif bagi perilaku berbahaya. Jadi kalau misalkan sering dijumpai pekerja yang berperilaku berisiko, cara cara mengelolanya ya seperti ini ya. Pertama itu menyediakan insentif. Jadi memberikan apa namanya, dibuat aturan kalau berperilaku seperti ini kita denda atau kita tunda dulu gajinya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, memberi insentif bagi perilaku yang aman. Nah, ini jadi tadi yang berperilaku berperilaku berisiko kita kasih denda, kemudian dendanya kita berikan ke yang bekerja yang berperilaku aman. Nah, ini sebagai reward gitu. Ini sebagai hukuman, ini sebagai reward. Nah, kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran risiko. Nah, ini dengan cara banyak ya, dari promosi K3 bisa briefing ya, disampaikan dalam briefing, bisa disampaikan dalam pelatihan atau penyuluhan ya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya ada perilaku sembrono. Nah, ini sudah uh, apa namanya, sudah di atas perilaku berisiko lagi. Nah, sembarangan aja kerjanya gitu ya. Nah, secara sadar mengabaikan risiko yang nyata ini. Jadi kita kelola dengan cara memberikan peringatan. Peringatan kan ada banyak ya. Ada secara tertulis, ada secara verbal, ya, secara tidak tertulis misalnya gitu, kita ngomongkan. Kemudian kita kalau tertulis kita buat ya surat peringatan 1, 2, 3 ya. Biasanya ada kalau orang di tempat kerja biasanya bilang warning gitu, atau surat peringatan atau SP. Kemudian kita berikan hukuman, kita berikan hukuman supaya mereka ini tidak melakukannya lagi gitu ya. Ini adalah contoh-contoh perilaku berisiko ya. Ini, kemudian ini ya, ini
kalau berbahaya sekali ya, bisa cedera temannya. Kemudian ini bisa ketimpa, ini juga ya. Apakah ini penyangganya ada sesuai? Ini kalau ditendang orang habis ya. Ini lagi sangat berbahaya sekali. Nah, seperti ini juga sangat berbahaya ya, bisa cedera, bisa mengalami kerugian karena batu batanya jatuh ya. Ini jarak pandangnya sedikit ya. Ini pengganti helm ya, nggak tepat ya. Ini lagi, nah ini sering kita jumpai ya. Nah ini juga ya, memang benar sudah pakai tangga, tapi apa yang, coba lihat bawahnya, apa dijadikan alas ya. Ini sangat berbahaya ya. Kemudian ini ya, ini udah pakai alat pembantu cuman karena nggak nyampai ya, dipakai lagi. Ini sebenarnya ini bukan berfungsi untuk ini ya, berfungsi untuk alat ini ya. Ini namanya forklift, ini gunanya untuk angkat barang ya, bukan untuk ini ya. Nah ini lagi ya, botol sebagai alat pelampung. Nah jadi menurut Leventhal dan Curly ya, ini mengungkapkan bahwa seorang pekerja dalam berperilaku terdapat 4 tahapan, sehingga perilaku itu dapat menimbulkan bahaya atau risiko. Jadi seorang pekerja itu dia bisa berperilaku berisiko itu ada 4 tahapnya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung berperilaku berisiko ya, baru kerja langsung berperilaku berisiko, atau kita baru kerja langsung berperilaku berisiko. Pertama adalah tahap preparatory ya. Nah ini adalah seorang pekerja mendapatkan gambaran yang menyenangkan dengan cara mendengar, melihat, atau hasil dari bacaan bahwa bekerja dengan tidak memakai alat pelindung diri akan lebih leluasa untuk bergerak dan nyaman. Nah ini ya, bisa pekerja ini terjadi pada pekerja yang baru ya, baru masuk ya, baru bekerja. Nah ini mereka mendengarkan cara bekerjanya dengan oleh pekerja-pekerja senior ya, bahwa pakai alat pakai APD itu susah, ribet, kadang di Cimeeh gitu ya, diejek. Nah pakai APD itu susah, nanti nggak nyaman bekerjanya. Nah seperti itu. Atau dari bacaan, kan dari tahu suka media sosial atau bagaimana ya, bahwa nggak pakai APD juga tetap aman kok. Nah seperti itu ya. Nah ini yang terjadi di tahap preparatory. Ini untuk pada pekerja baru biasanya. Nah, kemudian tahap inisiasi. Nah pada tahap ini dia tahap perintisan berperilaku tidak aman, di mana pada tahap ini seorang pekerja mulai melakukan pekerjaannya tanpa menggunakan perlengkapan yang aman atau tanpa menggunakan APD. Apa benar sih pakai APD itu tidak pakai APD itu lebih gampang gitu ya, aman-aman saja kok gitu ya. Nah, mereka coba ya, dicobanya seperti itu. Oh ternyata benar ya, mungkin ya dari kesempatan itu dia nggak pakai APD, aman-aman saja seperti itu. Tapi di kesempatan lain kita nggak tahu. Nah sama juga seperti ini ya, berkendara pakai mobil kemudian tidak pakai safety belt. Nah kemudian kencang-kencang, wah enak katanya kan. Nah kencang cepet, nah ya nggak nabrak tuh katanya gitu kan. Nah itu jadi itu adalah tahap inisiasi. Kalau pakai motor misalkan ya, sepeda motor, nah, tidak pakai helm, kebut-kebutan, ya tuh, wah enak nih, keren-kerenan ya.
tidak apa-apa nih, nggak pakai helm nggak apa-apa sih, nggak jatuh kok gitu. Nah, itu adalah tahap inisiasi. Kemudian selanjutnya adalah tahap perilaku berisiko. Nah, pada tahap ini seorang pekerja telah terbiasa. Jadi sudah terbiasa pertama tadi coba-coba, oh ternyata aman. Kemudian 2-3 kali dicoba aman-aman juga, jadinya dia terbiasa. Inilah dia. Nah, berlaku dengan tidak menggunakan perlengkapan yang aman. Nah, udah terbiasa tidak pakai helm, tidak ada yang mengawasi, ya sudah jalan terus gitu ya, nggak pakai helm. Itu adalah berlaku berisiko. Awal udah terbiasa dia bawa motornya yang kencang, itu juga salah satu perilaku berisiko. Kemudian udah terbiasa tadi pakai tangga dan dikasih alas, nah, itu juga ya biar cepet nih kerjanya. Nah, itu sudah mulai terbiasa ya, jadinya sudah terbentuklah perilaku berisikonya. Kemudian tahap maintenance. Nah, pada tahap ini seorang pekerja tidak menggunakan perlengkapan aman. Hal itu sudah menjadi bagian pengaturan dirinya, self regulation, untuk memperoleh efek nyaman dan menyenangkan. Nih ya, udahlah ngapain aku pakai helm ini ya, ya nggak ada polisi juga, nggak ada apa juga, jalan bagus-bagus saja gitu ya. Nah itu, jadi sudah tertanam dalam dirinya nih ya. Jadi nggak, udah ini dia udah melekat. Kemudian mau cepet ya, cepet. Kalau pakai itu dulu lambat, pakai APD nanti lambat. Mau cepet, mau pakai tangga, nunggu dulu lah, ini dulu kan lama ya, ini butuh cepat jadi harus selesai. Nah itu juga udah salah satunya tuh, udah jadi tahap maintenance. Nah ini sudah tetap ya, udah menetap. Nah ya, jadi itu tadi tahapan kenapa orang berlaku berisiko menurut si nah ini Leventhal ya dan Carly. Oke. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi perilaku bekerja, ya, perilaku berisiko bekerja. Nah, jadi meskipun fokus pada upaya pengubahan perilaku tidak aman menjadi perilaku aman adalah lebih penting. Ini biasanya ya memang program program perusahaan, program ketiga itu mengubah perilaku tidak aman menjadi perilaku aman. Nah, ini kan dalam teori kecelakaan kan seperti itu di domino kan, merubah perilaku merubah unsafe act ya, unsafe behavior menjadi safe behavior gitu ya. Nah, lebih penting. Nah, dengan hanya berfokus pada perubahan perilaku individu tanpa memperhatikan bagaimana orang tersebut termotivasi untuk berubah, hanya menghasilkan perubahan pada gejala saja. Sementara penyebab dasar orang berperilaku tidak aman masih belum diketahui. Nah, ini jadi kalau misalkan kita hanya merubah perilaku ya, merubah perilaku pekerja itu dari yang tidak aman menjadi aman dengan segala macam pakai aturan ya, kemudian pakai pengawasan, pakai denda dan pakai denda, pakai hukuman ya. Nah, itu hanya merubah gejalanya saja ya, tapi tidak tahu kita ini penyebab dasarnya kenapa ya. Jadi itu yang sering ini menurut Fleming tadi ya. Jadi kalau misalkan pada penelitian sering ditemukan dulu tempat ini sudah pernah dilakukan penelitian tentang perilaku tidak aman, disarankan ini sudah dijalankan juga, tapi masih ditemukan lagi. Nah ya, karena dia hanya merubah gejalanya saja gitu, tapi tidak merubah tidak tahu dia penyebab dasarnya apa. Nah, perilaku bekerja banyak dipengaruhi oleh pertama, kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja ini ya. Jadi kalau kesadarannya kurang, kesadaran ketiganya kurang, nah ini memang mereka akan berperilaku berisiko. Sadar ya dari pentingnya ketiga itu kurang gitu. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan tentang bahaya dan bekerja ini juga ya. Kenapa orang itu berperilaku berisiko? Karena dia tidak tahu. Pertama yang awal dasarnya itu dia tidak tahu ada bahaya di situ. Bahaya apa saja? Oh, ini yang mengancam, ini yang ini yang mengancam, ini loh yang bisa terjadi, risikonya akan terjadi ini. Orang tidak banyak tahu, pekerja tidak tahu di situ. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, ketersediaan peralatan untuk bekerja. Nah, bagaimana orang mau bekerja aman dan selamat? Karena itu tadi
alatnya tidak tersedia atau tidak sesuai. Contoh tadi, coba lihat di yang pakai forklift tadi, ya. Sebenarnya gedungnya itu tinggi, yang mau dikerjakan itu tinggi sekali, misalkan 10 meter. Ternyata alat perancahnya atau scaffoldingnya atau alat uh, penyanggahnya, pembantu dia itu nggak sesuai. Tinggi 10 meter, alatnya cuma ketinggian alatnya uh, cuman hanya 8 meter misalkan, atau uh, 5 meter ketinggiannya. Nah, tentu kan dipakai alat bantu. Nah, ini yang bisa menyebabkan pekerja itu berlaku berisiko. Lalu kemudian pelatihan keselamatan kerja. Ini juga pelatihan ketiga. Tidak pernah mungkin dikasih pelatihan, ya, sehingga pekerja itu ya tidak tahu, tidak sadar, ya. Nah, itu. Lalu kemudian peraturan. Nah, peraturan ini juga, ya, peraturannya tidak jelas, ya. Ini nanti kita bahas nanti ini. Pengawasan ketersediaan alat pelindung diri, ya. Nah, pertama adalah kesadaran. Kita bahas nih kesadaran. Nah, mengembangkan kesadaran ketiga pada setiap karyawan tidak cukup dengan 1-2 kali briefing, ya. Setumpuk prosedur aturan kerja, bahkan tak cukup dengan penggunaan kekuasaan yang berupa ancaman dan hukuman ini, ya. Jadi kesadaran adalah masalah kepercayaan dan nilai-nilai yang ada dalam kepala, yang merubahnya jauh lebih sulit. Bentuk pemaksaan bisa merubah apa yang dilakukan, tapi tidak bisa merubah apa yang ada dalam pikiran, ya, betul ya. Jadi kalau hanya dipaksa saja pekerja itu dengan aturan-aturannya, ya dia hanya menggunakan menerapkannya di tempat perusahaan. Nah, ini bedanya yang sadar dan tidak sadar, ya. Kalau dia sadar, sampai ke rumah, pulang ke rumah, dan di rumahnya pun juga dia akan menerapkan K3 tadi. Lakukan identifikasi bahaya di tempat di mana saja, ya. Nah, pulang kerja dia pakai helm, pakai motor dia pakai helm, tidak kebut-kebutan. Nah, itu adalah salah satu syarat kesadaran pekerja tersebut terhadap K3. Nah, kalau yang tidak sadar, ya, itu hanya sekedar aturan saja. Berarti saya karena diawasi, kemudian karena di tempat perusahaan ini ada aturannya. Kalau saya karena takut kalau nanti tidak mengikuti aturan, maka saya akan kena denda. Nah, seperti itu, ya. Jadi bisa dipotong. Nah, tapi setelah keluar dari lingkungan kerjanya atau pulang ke rumah, ya biasa, tidak sadar, ya, tetap diterapkan perilaku berisikonya. Nah, kemudian beberapa kegiatan dilakukan dalam meningkatkan safety awareness atau kesadaran keselamatan berupa pendidikan, pelatihan, penyusunan, identifikasi bahaya yang dilakukan oleh pekerja. Nah, ini. Jadi kalau untuk meningkatkan kesadaran seseorang, kita harus kesadaran pekerja seorang pekerja maksudnya, ya, kesadaran K3-nya, maka kita harus berikan kegiatan pertama itu adalah pendidikan atau pelatihan. Jadi pekerja itu dididik, dilatih terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Apa saja bahaya, bagaimana apa itu K3, kenapa kita harus melakukannya, kan seperti itu. Ada apa saja di situ, ya, risikonya apa, bahayanya apa di tempat kerja kita atau di tempat-tempat lainnya. Bagaimana perilaku yang berisiko. Nah, bagaimana mencegahnya. Nah, itu dilatih, ya, pekerja itu dilatih. Nah, lalu kemudian tahap selanjutnya penyusunan identifikasi bahaya dilakukan oleh pekerja. Jadi diberikan kita ini kan lah, ya, saat biar pekerja itu tahu bagaimana apa saja bahaya di tempat kerjanya, di lingkungan dia itu bekerja, ya. Jadi dia tahu, oh ini ada panas, ada bising, ada apa. Nah, ini bahayanya ini. Jadi langsung praktek dia, sehingga karena dia tahu dia bahaya situ, dia pun bekerja di situ, yang terpapar dia langsung, tentu dia sadar, oh dia jaga-jaga nih, kalau aku seperti ini nanti aku yang celaka, kan gitu. Nah, itu dia. Nah, itu terkait dengan kesadaran. Jadi kalau kita membedakan antara orang yang sadar atau tidak sadar, nah itu tadi, ya. Kalau dia sadar, dia akan menerapkan kemana saja, ya, dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi kalau tidak sadar, ya hanya sekedar di tempat kerjanya saja. Di luar dari itu, ya dia tidak tidak berlaku aman. Nah, seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya adalah pengetahuan tentang bahaya di tempat kerja. Nah, semakin luas pengetahuan seseorang, maka semakin positif perilaku yang dilakukannya. Ya, jelas ini ya. Entah dari mana, dari bacaan ya, media sosial ya. Nah, ini. Kemudian pengetahuan yang tidak memadai mengenai adanya risiko bahaya dan kecelakaan akan membuat pekerja bersikap acuh tak acuh serta mungkin ia melakukan tindakan tidak aman yang merugikan keselamatan. Benar nggak? Ya. Jadi orang kalau dia tidak tahu ada bahaya di situ, biasa saja. Acuh tak acuh dia. Nah, contohnya gini lah. Contoh sederhananya. Ya, kita aja nih, kita misalkan rekreasi ke tempat atau jalan-jalan atau apa ke sungai. Nah, ke sungai ya, ke sungai. Lalu kemudian kita lihat sungai itu airnya jernih ya, bagus dan sepi, airnya tidak deras ya, aman. Nah, rasanya ingin berenang kan seperti itu. Nah, ingin berenang. Nah, tanpa kita ketahui nih bahayanya apa saja di situ. Tentu kita akan berenang ya, nyebur dalam tuh ya. Nah, tapi karena ada orang yang tinggal di situ bilang bahwa di sungai itu ada buaya, apa yang kita pikirkan? Jadinya tidak jadi berenang ya. Nah, itu. Nah, ternyata orang tuh bohong. Nah, bagaimana? Ya, tetap kita tidak akan berani karena kita orang baru di situ ya. Walaupun kita tidak tahu. Nah, tapi yang kita ketahui bahwa memang oh ya, buaya itu apa? Itu bahaya, mengancam sekali, bisa membunuh kita kan gitu. Nah, tentunya kita tidak akan berenang. Nah, tapi kalau orang yang tak tahu, yang nggak tahu juga nih bahaya buaya tuh, masa iya sih buaya itu bisa membunuh kita, dia tetap aja tuh berenang. Ternyata benar ada buaya di situ, kena gigit dia, cedera, baru tahu kan gitu. Nah, contoh sederhana lainnya, waktu kecil kita sering dibilang apa? Jangan main api, ya, atau jangan main api nanti terbakar atau panas. Api itu panas, ya kan, jangan dipegang. Nah, kadang kita nggak tahu, kita hanya dibilang saja, benar nggak sih api itu panas. Nah, kalau kita kadang ada orang yang dibilang api itu panas, udah nggak mau dia ya. Kalau kita kecil kan kita pegang, ada yang nurut. Ada yang bandel gimana? Bener nggak sih api itu panas, coba lah pegang lilin. Nah, taruh tangannya di situ, oh iya panas. Nah ya, jadi perilaku orang seperti itu ya. Jadi udah tahu dia, udah ngalamin dulu baru sadar gitu. Nah, jangan sampai lah seperti itu ya. Jadi cukup hanya dikasih tahu, oh ini bahayanya ini, kita cari, kita lihat itu ada di situ, ya sudah, jangan sampai dilakukan ya. Nah, itu pengetahuan. Kemudian ketersediaan alat di tempat kerja. Nah, ini juga ya. Jadi ketersediaan alat di tempat kerja itu sangat mendukung pekerjaan. Pekerjaan akan lebih maksimal tanpa harus mencari atau meminjam tempat lain, akan memakan waktu dan menimbulkan permasalahan apabila tidak terjadi koordinasi dengan baik terhadap pekerja lainnya. Jadi ini paling sering kita jumpai di bengkel ini ya. Sebenarnya setiap orang setiap mekanik itu dia punya alat tersendiri ya, udah punya nih kelengkapannya masing-masing ya, alat kelengkapan masing-masing. Nah, jangan sampai nanti mekanik yang satu pinjam ke mekanik yang lain. Nah, itu akan menghambat pekerjaan ya, itu. Lalu contoh lain adalah itu tadi, alat yang standar atau yang sesuainya tidak ada. Nah, sehingga orang pekerja itu dia harus saya harus menyelesaikan kerja saya nih ya, supaya tidak dipotong gaji saya. Maka dia coba mengakalinya. Nah, itu yang bahaya ya. Itu yang bahaya. Misalkan pakai tangga tadi nggak nyampe, udahlah kasih tambah ganjal aja pakai kotak. Nah, itu kan bahaya, itu yang berisiko ya, seperti itu. Itu yang tadi karena alatnya yang nggak sesuai atau tidak tersedia. Lalu selanjutnya adalah pelatihan ketiga. Nah, pelatihan keselamatan kesehatan kerja dilaksanakan pada saat pekerja tidak tahu cara bekerja aman. Ini ya,
Jadi kalau mau apa, kita ke survei aja bekerja itu, tahu nggak cara kerja yang aman tuh bagaimana, nggak tahu, nah kita latih ya. Kemudian ini pekerja tidak kompeten dan kurang keterampilan, ini yang dilatih ya. Kemudian yang kedua, terdapat cara-cara baru yang lebih aman dalam suatu pekerjaan, fungsi peningkatan dan pembaruan ini. Jadi setelah seorang ahli K3 nanti juga atau akan berdiskusi dengan pekerjanya ya, bagaimana ini ada nggak cara-cara baru, atau misalkan mungkin dari udah pernah tur ke perusahaan yang sama di tempat yang lain yang lebih canggih lagi dan pengen menerapkan di tempatnya, nah itu juga bisa ya, itu juga bisa bertukar inilah ya. Nah setelah itu ada cara-cara baru nih, bisa nih diterapkan nih. Nah sebelum diterapkan ya kita harus latih dulu pekerjanya ya, seperti itu. Jadi sehingga bisa meningkatkan produktivitas tanpa mengabaikan keamanan pekerja. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengingat kembali cara untuk bekerja aman pada pekerja ini juga. Jadi pelatihan itu tidak hanya sekali ya, akan terus dilakukan setiap tahun dan bisa diulang-ulang ya. Misalkan ada yang lupa, nah dilatih lagi begini caranya ya. Jadi itu ya. Pertama, pelatihan itu diberikan jika pekerja tidak tahu, ingat. Yang kedua, ada cara-cara baru atau barang baru atau pakai alat baru atau menggunakan bahan baru, nah itu juga harus dilatih ya. Atau cara-cara yang lebih aman, lebih cepat, nah itu juga dilatih tapi aman gitu ya, itu juga harus dilatih pada pekerjanya. Yang ketiga, jadi sarana untuk mengingat kembali. Jadi yang sudah dilatih diingat kembali lagi ya, direview kembali, diulang-ulang kaji ya, seperti itu. Nah, pengetahuan saat kondisi darurat ini juga ya, diberikan pelatihan. Misalkan tanggap darurat kebakaran atau kondisi darurat ya, terjadi kecelakaan, ini harus bagaimana. Nah kemudian selanjutnya mengubah perilaku menuju perilaku aman ya. Jadi itu pelatihan tadi jadi 5 ya. Pertama, dari yang tidak tahu menjadi pekerja yang tidak tahu cara bekerja aman. Kemudian terdapat cara-cara baru. Lalu kemudian sebagai sarana mengingat kembali. Kemudian pengetahuan saat kondisi darurat. Yang terakhir adalah mengubah perilaku menuju perilaku aman. Nah, pelatihan menurut Siluka adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur, sistemnya dan terorganisir ya, sehingga tenaga kerja non manajerial mempelajari pengetahuan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Jadi pelatihan ini ya tentunya dia pendidikan jangka pendek ya, menggunakan prosedur, sistem dan terorganisir. Jadi terorganisir apa dulu yang diberikan materinya, apa saja, yang pertama, yang kedua, selanjutnya gitu ya, terorganisir. Apakah materi dulu atau langsung praktek, nah itu ya, jadi ditetapkan terlebih dahulu. Nah, beberapa keuntungan untuk para manajer atau atasan jika memberikan pelatihan yang tepat. Pertama, departemen yang dipimpin dapat lebih efisien. Ini ya, jadi efisien kerjanya. Kedua, kecelakaan kerja akan dapat dieliminasi atau paling tidak diturunkan. Ya karena tadi sudah dilatih bagaimana berperilaku aman, bekerja aman, tentu kecelakaan kerjanya pun akan turun ya, atau dieliminasi atau angka kecelakaannya turun. Yang ketiga adalah pekerja dapat mengetahui bahaya dari pekerjaannya dan tahu apa yang harus dilakukan ya. Tuh. Jadi karena dijumpai bahaya di pelatihan itu harus disampaikan tuh. Ini bahayanya adalah ini. Misalkan ada mesin ini mengeluarkan bising. Bising ini adalah satu bahaya yang bisa menyebabkan ketulian atau gangguan pendengaran, menghambat komunikasi dan bisa menyebabkan kecelakaan, kan seperti itu ya. Nah bahaya ini risikonya adalah dari kecelakaan bisa kena penyakit. Nah tentunya dia sudah tahu. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Pakailah earplug atau earmuff. Nah itu ya. Nah itu jadi sebagai apanya. Lalu kemudian nanti dia akan diberikan ini diisolasi kebisingannya seperti itu. Itu dia, jadi tahu. Lalu kemudian keempat adalah moral pekerja dan tim kerjanya jadi meningkat. Jadi karena sudah tahu, sudah menerapkan budaya sadar dengan ketiganya, ya tentunya moralnya pun jadi bagus ya.
meningkat, tim kerja jadi solid juga ya. Nah, selanjutnya kepuasan terhadap pekerjaan akan meningkat. Ya, jelas puas dia bekerja, produknya jadi, tidak ada kecelakaan, tidak ada mengancam. Nah, itu bekerja lebih mudah ya, menjadi lebih mudah karena tadi sudah tahu ya, sudah diajarin ya. Kekuatan kerja akan menjadi lebih fleksibel, pekerja diberi pelatihan di semua tahapan bekerja, mereka dapat lebih siap dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam kelompok. Jadi sudah tahu bahaya di situ, apa pekerjaannya, cara kerjanya bagaimana. Nah, itu dia sudah tahu, jadi enak ya. Tinggal di rolling saja seperti itu. Kegagalan dalam suatu program pelatihan dapat disebabkan karena jadi nih pelatihan gagal atau hasilnya gagal itu karena pelatihan dilaksanakan pada waktu yang tidak tepat, kurang partisipasi manajer terkait dalam perancangan program pelatihan ini juga ya. Jadi pelatihan dilaksanakan pada waktu yang tidak tepat, waktu seharusnya di mereka libur atau cuti, nah itu dibuat hari Minggu dibuat pelatihan misalnya seperti itu, sehingga fokus pekerja tidak fokus gitu, pekerja tidak fokus ya. Kemudian kurang partisipasi manajer terkait dalam perancangan ini juga ya, manajer sibuk dengan kegiatan lain yang wajib juga menurut dia mungkin ya, kerjanya misalnya manajer produksi dan manajer lainnya ya, rapat ini, nah sehingga tidak terpikirkan program pelatihan ini ya, gitu. Yang kedua, penyampaian materi sangat bergantung pada metode pemberian materi, harus interaktif, ini ingat. Jadi tidak hanya ceramah saja tanpa ada interaktifnya gitu ya, harus ada interaktif. Ini juga harus ada tanya jawab, harus ada komunikasi ya, komunikasi dua arah maksudnya. Jadi setiap materi, nah jadi bekerja diberikan kesempatan saat pemberian materi itu bisa langsung, yang ingin bertanya silahkan seperti itu ya. Ada yang tidak paham silahkan tanyakan. Lalu yang ketiga, buruknya komunikasi selama pelatihan berlangsung. Ini juga ya, menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, misalkan ini saat pelatihan dipakai bahasa-bahasa asing ya, yang tidak mudah tidak dipahami oleh pekerja dengan mudah ya, misalkan gitu ya. Apa safety, apa tuh behavior safety, apa itu unsafe act. Nah, ya namanya pekerja kan berlatar pendidikan beda-beda. Nah, tentunya dia harus disederhanakan lah bahasanya ya gitu, biar paham cara pekerja itu. Kecuali mereka sudah sering udah tahu ya. Nah, itu nggak apa-apa ya. Kalau baru-baru jangan jangan pakai kata-kata asing-asing lah gitu ya. Yang penting kata mudah dimengerti mereka lah, seperti itu. Lalu kemudian menggunakan grafik atau gambar ya, coba lihat lagi ya. Kalau hanya narasi, sekedar tulisan saja terkait, misalnya kita mau menerangkan mereka itu bahwa ini loh kecelakaan di tempat kita ini sangat tinggi. Nah, narasi kita bikin narasinya, bulan ini sekian 10 orang, bulan Juli 10 orang, bulan Agustus udah 15 orang, bulan September 20 orang yang kecelakaan. Nah, kita bikin narasi, orang tuh gak akan kebayang. Coba kita bikinkan grafik ya, grafik. Juli 20, Juli tadi 15, 10 orang, Agustus 15, September 20. Nah, ini udah kelihatan naik kan grafiknya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang lainnya ya seperti gambar tadi, bagaimana orang kecelakaan. Nah, itu di materinya kita kasih tahu, kita berikan, dan lain-lain ya. Video kah ya, biar mereka lebih paham gitu ya. Nah, tertarik untuk mengikuti pelatihan. Nah, itu tadi terkait dengan pelatihan. Lalu kemudian selanjutnya adalah peraturan, the rules ya. Ini peraturan merupakan dokumen tertulis yang mengkomunikasikan standar, norma, dan kebijakan untuk perilaku yang diharapkan ya. Ini menurut Geller. Kalau Rockton ya, peraturan memiliki peran besar dalam menentukan perilaku mana yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Jadi membedakan ini kalau menurut Rockton ini ya itu tadi di peraturan ya,
memiliki peran besar untuk menentukan ini yang loh berlaku aman dan ini yang tidak aman, seperti itu. Ini yang diterima, yang bisa terima, ini yang tidak bisa terima. Nah, ya. Peraturan keselamatan akan lebih efektif jika dibuat dalam bentuk tertulis, dikomunikasikan dan diskusikan dengan seluruh pekerja yang terlibat, dan menegakkan peraturan tersebut di tempat kerja. Jadi ini ya, peraturan. Jadi peraturan K3 itu memang ya bukan peraturan K3 aja, peraturan yang lainnya juga seperti itu ya, harus dikomunikasikan, dibuat tertulis lalu dikomunikasikan, disebarkan ya, diberi satu-satu atau disosialisasikan. Kalau perlu kita diskusikan, oh ini ada yang kurang mengerti nggak dengan peraturan ini, kita kumpulkan pekerjanya di satu ruangan ya. Kemudian kita kasih ini peraturannya loh yang mau kita terapkan, ada yang mau didiskusikan nggak, ada yang mau dibahas nggak di sini, ada yang nggak setuju nggak, ada yang kurang paham nggak gitu ya. Nah itu jangan diam-diam saja ya, diam-diam buat aturan, tahu-tahu nanti ini harus diterapkan, yang melanggar sanksi. Ya wajar kalau orang banyak ada terjadi pelanggaran karena dia tidak tahu ini kapan peraturan dibuat, ini apa maksudnya ya. Nah tentu harus dikomunikasikan ya. Jangan tengah malam dibuat aturan, disahkan aturannya, nah lalu baru diterapkan ya. Nah gitu ya, besoknya mau diterapkan ya, apa nggak protes orang ya. Nah itu tanpa disosialisasikan terlebih dahulu ya. Nah, ini dengan seluruh pekerja yang terlibat dan menegakkan peraturan tersebut di tempat kerja. Jadi kalau sudah tahu, mereka sudah paham, sudah diinikan, sudah disosialisasikan dan disetujui oleh pekerjanya, ya tentunya mereka sudah ya siap gitu ya menjalankannya ya, aturan tersebut. Apa risiko konsekuensinya jika melanggar ya. Itu hubungan antara peraturan dan konsekuensi diterima akibat pelanggaran dapat didiskusikan bersama. Ini juga ya, jadi didiskusikan. Ini aturannya, kalau melanggar konsekuensinya ini. Ada tahapannya, surat teguran, surat peringatan pertama, kedua, ketiga, lalu dipecat gitu ya. Nah itu. Nah salah satu aturan di perusahaan adalah SOP. Ini bisa. Nah kemudian dalam aturan itu juga ya, itu juga harus ada dibuat aturannya juga harus ada reward dan punishment. Jadi tidak hanya hukuman saja, tapi juga harus diberikan reward atau penghargaan, sehingga nanti pekerja lain termotivasi ya. Dihukum, hukuman didenda, entah uangnya entah kemana-mana kan gitu ya. Atau misalkan untuk perusahaan ya, nah, harus diberikan reward. Nah jadi pekerja yang mentaati aturan, rewardnya apa ya. Ini juga jadi motivasi gitu ya, walaupun sebenarnya tidak tujuannya bukan untuk membuat pekerja kalau aku ini biar dapat reward, nah jangan ya, tapi memang betul-betul sadar dia akan aturan akan aturan itu penting gitu ya, bahwa aturan itu membuat mereka selamat dalam bekerja, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah pengawasan atau supervisi. Ini ya, jadi GM Black ini menyatakan bahwa supervisi adalah suatu pekerjaan yang berarti mengarahkan, yaitu memberi tugas, menyediakan instruksi, pelatihan, nasihat pada individu, juga termasuk mendengarkan dan memecahkan masalah berhubungan dengan pekerjaan untuk menanggapi keluhan bawahan. Ini terkait kepemimpinan ya. Jadi tugasnya pengawas atau pemimpin atau manajernya ini yaitu tadi menyediakan instruksinya ya, memberi tugas, tidak hanya tugas saja, instruksinya apa ya, kemudian kita latih pekerjanya itu. Jadi tidak hanya sekedar ngasih perintah, kalau dia tidak tahu kita kasih tahu ini gimana cara kerjanya, ini bagaimana cara melaksanakannya, kita harus kasih tahu ya, kasih contoh malah seperti itu ya. Kemudian nasihat, kita nasihati, kamu tidak boleh kerja seperti ini bahaya, ingat keluarga di rumah. Nah itu nasihatnya ya. Kalau kamu kecelakaan, cacat, kamu tidak bisa bekerja lagi, dari mana penghasilannya. Nah seperti itu ya. Lalu kemudian kalau meninggal, nah gimana keluarga kamu kan gitu. Nah, siapa jadi tulang punggung, nah itu dinasihatin ke pekerjanya. Lalu kemudian kita kasih konsultasi ya, mendengarkan nih juga ya.
keluhan mereka apa masalahnya bekerja ya. Nah itu kita tanggapi keluhannya ya. Keluhan gaji misalnya kurang, nah itu juga bisa ditanggapi. Ini kita, nah ya, jadi tidak hanya sekedar memerintah saja ya. Yang selanjutnya, jadi tujuan dari supervisi itu memotivasi bekerja secara benar, memastikan pekerja tahu bagaimana melakukan pekerjaan. Jadi itu, jadi tidak hanya sudut menyuruh-nyuruh saja, juga dimotivasi, memberikan contoh ya, jadi teladan di situ ya. Nah itu. Nah, proses pengawasan dibagi menjadi dua teknik, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung dilakukan oleh pimpinan organisasi sendiri terhadap kegiatan yang sedang berjalan. Ini biasanya supervisornya langsung melihat di situ. Kalau pengawasan tak langsung melalui laporan dan disampaikan bawahan. Nih kalau ya berarti kayak laporan berapa kecelakaan, berapa pelanggaran, nah itu ya. Nah tujuan pengawasan ya itu memastikan bahwa tujuan dan target sesuai dengan kebutuhan ini. Kontrol ya, dalam manajemen itu ada kontrol namanya. Jadi disitulah kita melihat apa yang sudah direncanakan, apa yang kita sudah rencanakan udah berjalan atau belum sesuai yang direncanakan. Nah itu itulah fungsi kontrol tadi. Nah, target sesuai dengan kebutuhan. Jadi target sudah, kemudian memastikan bahwa pekerja dapat menanggulangi kesulitan yang mereka temui, ya. Meningkatkan motivasi, membantu meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Nah, ini Bird and Germain menyebutkan bahwa supervisi memiliki posisi kunci dalam mempengaruhi pengetahuan, sikap, keterampilan, kebiasaan akan keselamatan karyawan dalam suatu area tanggung jawab. Ya, gitu ya. Ya, benar ya. Jadi misalkan tadi kita berikan pelatihan bagaimana berperilaku selamat, ya, perilaku aman, ya, kemudian bekerja dengan aman sesuai dengan ininya. Nah, itu kan pelatihan hanya saat itu saja gitu ya. Kira-kira pekerjanya lupa, bisa ada kemungkinan lupa nggak? Bisa, ya. Besoknya dia datang lagi, dia mau saat bekerja lupa. Nah, inilah fungsi pengawas, ya. Fungsi manajernya tadi atau pengawas di situ, dia harus mengajak apa namanya? Kalau yang tidak tahu tadi atau lupa, ya kita ingatin lagi gitu. Ya, jadi begini kerjanya, keterampilannya harus bagus nih seperti ini ya, sehingga jadi terbiasa ya. Harus pakai APD, ini bagaimana cara makainya. Nah itu tanggung jawab di supervisor ya, pengawas. Nah seperti itu. Jadi pengawasnya sebenarnya sudah harus lebih tahu lagi gitu ya, dan ini pun akan dilatih di supervisornya ya. Jadi supervisor terlebih dahulu dia akan diberikan pelatihan, baru nanti pekerjaannya seperti itu. Nah, peran seorang pengawas sangat penting dan harus dapat memanfaatkan waktu dengan baik dalam berbicara untuk memberitahu apapun ataupun memberikan teguran terhadap pekerja yang melakukan tindakan tidak aman, dan memberikan pujian pada pekerja yang mengikuti prosedur kerja di tempat kerja. Jadi gitu ya. Pengawas ini dia memang dia yang tahu bawahannya gitu. Nah, dia harus memberitahukan, memberikan teguran kalau ada yang melanggar ya, dan memberikan pujian kalau ada yang bagus kerjanya ya, tepat mengikuti prosedur. Jadi sehingga bekerja termotivasi, suasana lingkungan kerja pun bagus ya, organisasi kerja pun bagus. Nah seperti itu. Nah ini ada 6 petunjuk praktis bagi supervisor menurut Bird and Germain. Pertama, merekognisi pentingnya peran supervisor. Jadi supervisor itu juga sebagai pelatih dan pengarah. Walaupun dia tadi kan sudah diberikan pelatihan pekerjanya, nah ini dia sebagai pengarah atau pelatih. Jadi nanti pekerja bisa konsultasi, apa sih saya kok nggak bisa nih gitu kan. Kalau pelatihan kan hanya sekedar penyampaian saja tanpa praktik misalkan gitu, atau praktik sekali saja, sehingga masalah-masalahnya tidak jumpai. Nah inilah supervisor fungsinya. Jadi dia melatih dan mengarahkan saat bekerja. Lalu kemudian mengidentifikasi gejala-gejala atas perkembangan masalah ya. Ini juga bagi supervisor ini harus peka nih, ada perubahan perilaku, emosi, masalah kesehatan. Nah ini ya, jadi kayak pekerja baru tadi, awal-awalnya dia nurut aja gitu ya, kok lama-lama dia berubah nih, tadi dari nurut SOP nih, kenapa? Nah itu harus ditanyakan, harus dikonsultasikan, harus dikomunikasikan ke pekerja tersebut. Emosinya juga, masalah kesehatan. Nah ini ya, nah ini tidak boleh dilakukan
di depan atau di depan pekerja yang lain, ini harus dilakukan secara face to face atau empat mata saja gitu ya. Karena kalau dilakukan di tempat sama pekerjaan lain atau di depan pekerjaan lain, ini bahaya. Mereka nanti seakan-akan privasinya juga terganggu gitu ya. Nah, ini harus dikomunikasikan ya. Kenapa dia berperilaku tidak aman ini? Kenapa, ada apa masalahnya? Nah, tentu nanti akan cerita seperti itu. Ya. Lalu diselesaikanlah. Ya. Kemudian yang ketiga, mendokumentasikan bentuk-bentuk kinerja, mencatat faktanya apa saja terjadi, dicatat ya, dibuat, lalu buat laporan, nanti baru dikomunikasikan ke manajer atau atasannya lagi ya. Lalu selanjutnya mendiskusikan kinerja kepada pekerja. Ini yang dilakukan tadi saat briefing ya. Perilakunya di bawah standar atau kinerja menurun. Nah, ini juga dibahas, atau kalau memang apa, dikonsultasikan ya, bicarakan. Jadi diskusikan di briefing. Wah, ini saya temukan ada berapa kinerja menurun. Atau kenapa nih ya? Coba ditingkatkan lagi, harus tingkatkan semangat ya, gitu. Ada berperilaku tidak aman nih gitu ya, tingkatkan lagi ya. Jadi sehingga mereka jadi termotivasi. Kemudian selanjutnya belajar mendengar untuk belajar. Ini juga ya. Dengarkan keluhan kenapa ya, karena pekerja itu yang lebih tahu di situ ya. Ada bahaya di situ ya, tapi kita cuk-cuk saja. Nah, lama-lama nanti mereka bekerja tidak dikendalikan, ya sudah, kecelakaan ya. Biasanya di situ sering terjadi, supervisor tidak care dengan pekerjanya. Lalu kemudian yang selanjutnya, mengetahui kapan mengarahkan seseorang pekerja untuk mendapatkan seorang pembimbing. Ini juga ya, jadi memang tepat nggak sih gitu, ini kapan nih pekerjaannya harus dikonsultasikan atau diajak komunikasi ya, kapan. Nah, ini harus tahu. Selanjutnya ya, penyebab faktor selanjutnya adalah ketersediaan APD. Ini juga, jadi APD adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Merupakan penyambung dari berbagai upaya pencegahan kecelakaan lain, atau ketika tidak ada lagi metode lain yang mungkin untuk dilakukan. Ini dia. Jadi APD itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bahwa perusahaan itu wajib menunjukkan atau menyediakan alat-alat pengaman atau alat APD. Kemudian menunjukkan bagaimana cara menggunakannya, menunjukkan bagaimana cara menggunakan fungsinya, bagaimana merawatnya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi memang wajib nih APD ini ya. Kemudian selain itu juga kewajiban memasuki tempat kerja untuk siapapun wajib mentaati petunjuk keselamatan dan wajib memakai APD ini ya. Walaupun yang punya perusahaan sekalipun ya, komisarisnya kah, CEO-nya kah, atau presidirnya kah, atau yang punya lah, megang sahamnya kah, yang punya perusahaan itulah, walaupun dia sekalipun mau lihat-lihat, mau jalan-jalan, mau lihat-lihat nih gimana produksinya, tetap wajib menggunakan APD ya. Emang bahaya itu milih-milih orang kan? Enggak ya. Nah, itu dia. Emang risiko itu milih-milih orang? Enggak ya. Siapapun bisa terkena di situ. Makanya dia harus mengikuti aturan keselamatan. Selanjutnya adalah kewajiban pengurus untuk menyediakan semua alat pelindung diri. Ini dah ya. Jadi memang wajib nih bagi perusahaan menyediakan APD secara sukarela. Nah, jadi dan pekerja di bawahnya juga wajib mentaati ini ya. Dan juga nanti disediakan kepada pengunjung yang masuk di situ ya. Itu dia. Nah, ini pada penggunaan APD harus dipertimbangkan berbagai hal. Pertama, APD itu kita dalam pemilihannya dan penetapan jenis alat pelindung diri. Jadi ini juga tentunya APD ini harus disesuaikan dengan bahaya yang ada di situ ya. Kalau misalkan bahaya tertimpa kepala, nah tentu kita harus belikan helm apa, safety helmet gitu.
Kalau ada debu berarti kita harus siapkan itu adalah masker di situ kerjanya. Jadi kita harus berdasarkan identifikasi bahaya apa saja yang ada di situ, ya, sepatunya, ya. Nah itu, dan bahaya, identifikasi bahaya dan risiko. Nah itu dasarnya. Lalu kemudian kita lihat lagi dengan kualitasnya, ya, kualitas dan kenyamanannya. Lalu ukurannya harus pas nih, standarisasi, ya, jadi harus sesuai, harus pas kepada pekerjanya. Jadi supaya pekerja aman, nyaman pakai APD-nya, ya. Ya, selanjutnya ketiga adalah pelatihan cara pemakaian dan perawatan. Berikanlah pelatihan. Kalau hanya sekedar dikasih saja nggak akan dipakai. Nggak akan dipakai. Dipakai pun salah-salah, nggak akan efektif, ya. Jadi berikanlah pelatihan pemakai dan perawatan. Di Ya, alat itu kan bisa dirawat, ya. Kalau misalkan sudah selesai pakai, dicuci, ya. Kenapa saya pernah lihat penelitian tentang APD ini, bahwa salah satu alasan pekerja tidak pakai APD karena tidak nyaman, bau lah katanya, inilah kotor segala macam, ya. Tentu ya jelas karena dia tidak dirawat, tidak dibersihkan, ya. Dikiranya alat tuh nggak boleh dicuci, nah nggak boleh diapa-apain, ya, biar aja kayak gitu, terpakai disimpan. Nah seharusnya dirawat kan gitu. Nah itu harus dilatih, ya, sehingga pekerja merawat APD-nya dan nyaman makainya. Kalau sudah rusak, ya adukanlah kemana ngadukannya, lalu digantikan, ajukan penggantian, ya, seperti itu. Kemudian efektivitas penggunaan ini juga, ya, jadi harus digunakan dengan secara efektif dan tepat nih. Lalu pengawasan pemakaian, nah diawasi, supervisor mengawasi nih pekerja yang pakai APD-nya dipakai tapi salah, ya. Nah itu harus diawasi, jadi tahu cara pakai benarnya bagaimana. Pemeliharaan dan penyimpanan ini, nih sepatu simpannya di mana, ya, masker ini simpannya bagaimana. Nah itu juga, ya, jadi harus dipertimbangkan. Oke, itu tadi pembahasan kita terkait dengan perilaku berisiko, ya, atau behavior at risk behavior, ya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian, anda semua pendengar sekalian. Jangan lupa mensubscribe video ini sebagai dukungan kalian terhadap channel saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.